warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak Ibrahim MPDI selaku dosen mata kuliah AIK 4 serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Putri Kartikasari dan anggota lainnya yaitu Mega Maharani, Yolanda Olivia, dan Putri Agustina. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Faraid atau Mawaris. Langsung saja yang pertama, pengertian dari Faraid. Faraid ialah bentuk jamak dari kata faridah yang berasal dari kata fardo yang artinya takdir atau ketentuan. Menurut istilah syarah, adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Jadi, faraid adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pembagiannya tidak dapat diubah, tidak dapat ditambah, tidak dapat dibagi, tidak dapat dikurang, dan orang-orang yang menerimanya jelas siapa yang berhak. Yang kedua, latar belakang disyariatkannya faraid. Sebab turunnya perintah pembagian waris ialah merupakan jawaban atas peristiwa yang menimpa istri Sa'ad ibnu Rabi yang melapor kepada Rasulullah SAW atas tindakan paman putrinya yang mengambil seluruh harta peninggalan suaminya sehingga ia tidak dapat membiayai putrinya. Dulu, sebelum adanya Islam, orang-orang di Arab hanya memberikan warisan terhadap kaum lelaki saja. Kaum perempuan tidak mendapatkannya. Dan warisan hanya berhak untuk orang yang dewasa. Anak-anak tidak mendapatkannya pula. Dan waris-mewaris didasarkan atas perjanjian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membatalkan itu semua dan menurunkan firman-Nya dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mega Maharani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Putri Kartikasari, beberapa hak yang berhubungan dengan harta warisan. Sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, ada 4 hal yang harus ditunaikan. Yang pertama, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Yang kedua, dikeluarkan biaya pengurusan jenazah. Yang ketiga, ditunaikan wasiatnya. Dan yang keempat, melunasi hutangnya. Adapun sebab-sebab waris mewarisi. Seseorang dapat waris mewarisi disebabkan adanya hubungan. Yang pertama perkawinan, yang kedua kekerabatan, yang ketiga wala, yang artinya orang yang memerdekakan hamba sahaya. Ia berhak mewarisi harta hamba sahayanya itu. Dan yang keempat yaitu hubungan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Mega Maharani. Ada beberapa sebab yang menghalangi seseorang itu mendapatkan warisan. Yang pertama, status budak. Orang yang berstatus budak, apapun jenisnya, tidak bisa menerima harta warisan. Karena bila seorang budak menerima warisan, maka harta warisan yang ia terima itu menjadi milik tuannya. Padahal sang tuan bukan siapa-siapa orang yang meninggal yang diwarisi hartanya. Yang kedua, membunuh. Orang yang membunuh tidak bisa mewarisi harta peninggalan dari orang yang dibunuhnya, baik ia membunuhnya secara sengaja atau karena itu suatu kesalahan. Yang ketiga, perbedaan agama. Orang yang beragama non-Islam tidak bisa mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal beragama Islam, dan juga sebaliknya,
Seorang muslim tidak bisa menerima warisan dari harta peninggalan keluarganya yang meninggal yang tidak beragama Islami. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Rukun dan syarat waris mewaris. Rukun waris mewaris adapun yang pertama maurud, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mayat. Yang kedua muwaris, yaitu orang yang meninggal mati hakiki atau hukmi. Yang ketiga waris, orang yang mewarisi harta peninggalan si mawaris. Adapun syarat waris mewaris yaitu yang pertama matinya mewaris, yang kedua hidupnya waris, yang ketiga tidak adanya penghalang mewarisi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat nasrum minallah hafathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.